Sampai sekarang full, kadang nerima telepon atau WA itu juga banyak dari modal Google Maps saja. Jadi sama sekali belum ada marketingnya. Instagram juga nggak ada. Nggak ada ilmu bisnis sama sekali, nggak ada pengetahuan apa-apa tentang usaha lah. Jadi kita pengen apa ya yang bisa menghasilkan dan itu aman. Dan saya mikir lah sama istri, gimana ya caranya ya. Kalau punya kos-kosan mungkin kayaknya aman deh. Perkenalkan, nama saya Fajar Priyambodo. Background saya bekerja di bidang migas di salah satu oil company yang beroperasi di wilayah Sumatera. Sebelumnya juga sama, saya udah hampir 10 tahun bekerja di bidang migas, sebelumnya di service company di perusahaan Amerika dan sekarang di perusahaan BUMN. Background keluarga sama, dulu bapak tuh asli Semarang, teman pindah ke Riau untuk kerja di perusahaan migas dan Bapak udah kerja 38 tahun di sana, pensiun di 2020 dan otomatis saya juga besarnya di lingkungan migas. Kenapa di Semarang? Karena emang Bapak itu asli orang Semarang, jadi udah 38 tahun kerja di Sumatera, terus akhirnya pengen balik lagi ke kampung halaman, terus kita pengen ada usaha yang cukup aman lah, yaitu ya kosan. Awal alasannya sih emang karena Bapak dan saya tuh udah terbiasa kerja sebagai pegawai kok ya, jadi emang nggak ada ilmu bisnis sama sekali, nggak ada pengetahuan apa-apa tentang usaha lah. Jadi kita pengen apa ya yang bisa menghasilkan dan itu aman, dan kita pikir kalau punya kos-kosan mungkin kayaknya aman deh. Terus kos-kosan ini juga properti, dan properti itu biasanya sih harganya akan naik terus. Jadi ya daripada kita bisnis atau kita simpan uang, ya mending kita beliin propertinya bisa menghasilkan, ya makanya kita putusin kosan. Untuk investasi tempat lain emang belum pernah sama sekali kok. Jadi emang murni ini kita kosan ini baru pertama lah dari usaha yang kita jalankan selain menjadi pegawai. Begitu sudah bangun, kita pasang tuh fotonya di Google Map aja. Emang daerahnya itu juga daerah dekat kampus. Jadi ya rata-rata anak-anak di sini tuh, misalnya dia datang nih ke daerah sini, terus dia keliling tuh jalan kaki ke kosan ini nanya-nanya. Jadi ya emang dari door to door sih kalau daerah sini. Jadi mungkin dia ngecek di Google Maps, kosan terdekat Undip. Nah, muncul tuh list-list kosan. Jadi ya dia datengin, dia telepon. Jadi ya kadang nerima telepon atau WA itu juga banyak dari modal Google Maps saja gitu. Sama sekali belum ada marketingnya. Sampai sekarang full penghuni. Penghuni yang ada nih kita buat nyaman, kita servis lah. Terus juga begitu ada teman main ya silahkan kita buat temannya enak main di kosan. Terus akhirnya temannya nanya, kalau ada kosan yang kosong kabarin ya. Jadi akhirnya begitu ada yang kosong saya infoin tuh karena kosan nih kemungkinan tanggal sekian ada yang kosong. Kalau ada teman yang minat silahkan gitu. Jadi ya anak-anak kosan yang nemu juga kadang saya kasih bonus tuh potongan di uang kosannya bulan depan atau cashback pembayaran berikutnya. Jadi ya masih modal dari mulut ke mulut sama langsung lihat lokasi sih kok. Belum ada iklannya, untuk iklan internet sendiri baru di Google Map aja. Pengalaman dulu saya kosan, itu kan saya milih kampus yang emang oke dari awalnya. Berhubung di Semarang ini yang oke itu Undip, jadi saya putuskan di Undip nih, mungkin marketnya bisa banyak dan harganya dapat oke. Terus kita cari daerah yang dekat dengan kampus. Jadi ya semakin dekat dengan kampus, otomatis akan semakin banyak peminat dan harga juga bisa oke. Pengalaman saya dulu ya, kalau dekat kampus tuh enak banget lah. Kita belajar hidup sendiri, kadang kan nggak ada yang bangunin tuh. Ya kita bangun telat-telat 15 menit ya kampus dekat, nyampe gitu loh kalau dekat kampus. Untuk harga sewa kita sebenarnya ada 2 tipe kamar, yang ukuran 3x3 sama 2,8x2,8. Untuk yang 3x3 kita di 2 juta per bulannya, untuk yang 2,8 itu kita di 1,85 per bulannya.
Untuk ngejalanin daily-nya sebenarnya nggak susah kok. Jadi dari awal kita udah ada yang jagain, terus juga dari anak kos-kosannya benar-benar saya manfaatin ini deh, WhatsApp misalnya. Jadi ya dari anak kosan kalau ada komplain langsung itu bisa ke saya atau ke satpam. Jadi misalnya yang jaga itu ya dibilangin ada misalnya kerannya bocor atau misalnya showernya mampet, bisa dicek atau diperbaiki. Atau misalnya ada yang butuh apa-apa, ke saya langsung itu biasanya juga lebih cepat tuh. Jadi benar-benar ilmu saya kerja di service company, menservis orang benar-benar saya pakai. Nah, ini meskipun anak kos ya tetap saya servis. Jadi ya mereka yang ngekos di sini ya benar-benar saya layanin lah layaknya di hotel. Yang paling berat waktu itu pas tahap pembangunan sih kok. Kebetulan waktu itu beli sama developer. Pertama kalinya kita invest di bidang properti. Sebelumnya saya beli rumah, ya dapat developer yang oke. Jadi ya ini begitu saya beli kosan, developer ini ya saya percayain aja. Cuman ya begitu kita sudah melakukan pembayaran, kita masih belum ngerti nih termin-termin, misalnya selesai 50% bayar sekian, selesai 70 bayar sekian. Jadi kita pada saat itu ya udah kita kasih aja nih semua. Begitu kita udah kasih semua, responnya tuh sedikit menurun. Padahal ya kalau saya bilang kontraktornya juga oke sebenarnya. Bahan-bahan bangunan dikasih oke, teman kita tuh nggak dilibatkan kayak bakal jadi seperti ini loh, terus pakainya ini, pakai itu kita nggak dilibatkan, dan kita juga waktu itu juga nggak ada ilmu kesananya, nggak tahu itu harus dicek apa gimana. Kita biasanya ya terima beres lah, emang kebiasaan kerja jadi pegawai ya dikasih ini ya kerjakan, nah terus ya ketika membeli satu beli ya udah beli, nggak tahu ilmu propertinya. Setelah ikut kelas itu banyak banget kok ya yang saya dapatkan. Sebelum ikut kelas ya saya juga udah nontonin YouTube nih, banyak banget lah pokoknya. Pas awal bangun kosan, gimana ya caranya ngecek di YouTube, ternyata ada nih dari Ko Antoni. Ya, saya nonton, saya terapin dan berjalan lancar. Terus akhirnya saya ikut kelas, itu makin clear lagi semuanya kok. Jadi ya ternyata kalau menghadapi kontraktor tuh kayak gini loh. Terus ngadapin anak kosan tuh ternyata kayak gini loh. Terus tips supaya kosannya full terus, yang tinggal di sana nyaman tuh ternyata kayak gini loh. Jadi ya setelah kelas training kemarin benar-benar yakin dengan pengen nambah lagi jadinya. Kalau nama kosan kita itu Viva Rafika. Jadi ya dari awal tuh kita juga udah diskusi lah sama keluarga, apa nih nama kosan yang nggak umum, gampang diingat, dan nggak ribet ngingatnya. Jadi kalau kayak Gria itu kan udah sering ya, jadi kita pengen sebuah nama yang gampang diingat. Terus kebetulan bapak, ibu itu anaknya 5, ya udah kita singkat aja nama. Jadi ada Viva Rafika itu Fitri Fajar, Rani, Griffin, Rizka. Ya udah Viva Rafika, dan itu juga dengan nama Rafika sendiri itu ya kayak kosan cewek kan, jadi ya udah Viva Rafika namanya. Kalau kosan cewek itu sebenarnya pengennya dari orang tua sendiri. Kita pengennya karena ini benar-benar pertama dan kita pengen barang kita itu awet, kosan kita tuh awet, ya kita pilihnya cewek. Jadi kadang kalau kita takutnya cowok tuh kadang kan suka nempel-nempel sesuatu, makut sesuatu. Kita nganggapnya mungkin anak bapak banyak yang cowok nih, anaknya kayak gitu ya takut bangunannya nggak oke, akhirnya kita kosan cewek. Terus juga dari bapak ibu tuh pengennya ya cewek itu ketika pindah ke suatu kota, otomatis kan jauh dari orang tua, jadi ada tempat yang benar-benar bisa anak ceweknya dititipkan aman. Sejauh ini karena baru berjalan setahun, itu keluarnya ketika lulus kok. Jadi benar-benar dia udah selesai kuliah dan pindah. Bahkan ya itu, tadi dengar yang udah nyaman ini malah ngajakin temennya nanya kalau ada yang kosong kabarin ya. Gitu. Sewa itu ada yang per 3 bulan, per 6 bulan, sama per tahun. Jadi ada juga yang udah langsung setahun bayar. Sebenarnya targetnya sih selain cewek, kita targetnya itu orang tua kok. Jadi misalnya dari 10 anak cewek yang nanya, itu yang deal 4. Tapi misalnya kalau dari 10 orang tua yang nanya, yang deal bisa 8-9. Jadi orang tua tuh ketika nyariin kosan buat anaknya, kita kasih nih fasilitasnya ini nih. Kosan cewek, komplit semua. Untuk furniturnya tinggal bawa badan aja, terus dijagain, terus dikunci, kosannya dikunci, dan rata-rata orang tua yang misalnya tinggalnya jauh-jauh itu
nitipin anak ceweknya tuh malah udah di sini aja tuh. Jadi rata-rata lebih ke orang tua nih targetnya. Dan anak-anak sendiri yang nyari pun juga ada, tapi ya persentasenya lebih sedikit. Yang saya pelajari dari YouTube-nya Ko Antoni, gimana sih cara menaikin harga kosan, yaitu kadang saya mikir lah sama istri, gimana ya caranya ya. Terus akhirnya kita kasih fasilitas nih, kayak minuman gratis. Jadi kita sediain galon atas bawah, itu dispensernya hidup panas dingin. Jadi ya kita juga emang pelajaran dari kita sih. Kita emang kadang ya pengen minum air dingin, minum air panas tuh nggak ribet, harus ngisi air dulu atau di kulkas, atau manasin air dulu. Jadi tinggal pakai aja. Untuk air kita gratis, untuk security kita dijagain terus, sama untuk keamanan tamu cowok itu nggak masuk ke dalam kamar, tapi kita sediain tempat nih buat belajar bareng. Jadi ada ruang buat belajar, ruang buat makan rame-rame, ada juga toilet luar buat tamu cowok. Begitu teman datang, ngumpul, terus belajar, terus dibatasin jamnya dan dia pulang. Kalau untuk target kosan berikutnya sih pengennya masih tetap sama kok. Jadi ya saya pengen bangun lagi di daerah Undip, sama soalnya ya banyak loh yang mau masuk tuh. Jadi ya banyak yang nanya, cuman kosannya penuh. Jadi kalau misalnya punya lagi kan enak nih, ada tempat buat menyalurkan lah waiting list ini. Rencananya sih emang tetap di Semarang, soalnya saya tinggal di Depok, Jawa Barat, orang tua tinggal di Semarang. Jadi ya kalau saya buat di Semarang lagi, bisa pulang ke orang tua satu, sama kampus di sini juga oke sih kok buat target marketnya. Konsepnya sih emang dari awal sih pengennya bikin eksklusif, tapi kita nggak nyebut kosan kita eksklusif, cuman semuanya komplit, apa-apa ada, terus dibuat nyaman. Jadi ya misalnya bangun malam nih jam 2 atau jam 3 ya nggak takut gitu, tinggal bangun aja, keluar mau ngapain, mau ngambil minum, pas segala macam. Meskipun kosannya nggak begitu gede, cuma 14 kamar, tapi ya itu benar-benar nyaman kok. Ketika kita duduk di sana ya enak aja suasananya. Kalau pesan buat teman-teman itu yang perlu diperhatiin pertama mungkin marketnya kok ya. Jadi itu paling penting. Jadi ketika kita pilih tempat, itu pilih tempat yang kira-kira harga segitu tuh masuk. Misalnya di kampus ini emang kampusnya gede, terkenal, dan rata-rata yang tinggal daerah situ ya juga bisa nih di harga yang tinggi. Dan misalnya di kampus yang lain yang nggak terkenal ini, ya kita jual itu ya nggak setinggi dengan kampus yang terkenal. Kita juga harus searching sih kok. Jadi ya di tempat ini udah ada kosan belum, terus begitu ada harganya gimana nih gitu loh. Jadi ya kalau daerah situ emang daerahnya nggak bisa harga tinggi, ya mungkin susah kalau kita bangun di sana. Jadi emang kita benar-benar cari tempat yang kira-kira pasarnya masuk. Kalau kita mantepin lagi konsepnya, bahkan bisa lebih tinggi dari harga kosan yang udah ada. Nama saya Fajar Priyambodo, semua akan properti pada waktunya.